Kalau di Indonesia itu memang rata-rata market demand-nya itu pengen yang mateng. Gue pernah makan, kok tumben nih, bagus rare-nya. Terus gue kasih komplimen sama chefnya, chef rare-nya bagus, saya suka, keren. Ya, dia tersenyum, sebentar lagi sebelah gue komplain, Mas tolong dipanggang lagi nih, masih mentah. Gitu. Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, Sebentar. ketemu lagi di Random Jumat. Karena masih klik. Ya, bentar. Kita ketemu lagi di Perpus. Ini artinya Halo. kita recordingnya di hari kerja. Iya, recording di hari kerja dan kualitas suaranya paling bagus di Perpus. Iya, di Perpus. Karena Perpus memang tempat yang secara audio bagus. Betul, tempat Sepi secara biasanya. audio bagus. Betul. Apa kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat semua kan? Sehat-sehat, Iya. alhamdulillah. Ini kita untuk menjaga-jaga, kita pakai Ya, masker kita dulu masih ya. pakai masker karena dalam ruangan kita, dan cuaca lagi kurang nyaman, jadi Iya, cuaca lagi kurang nyaman. kita menjaga-jaga lah. pakai Iya. masker lagi. Setelah orang-orang ketemu ini mungkin COVID berkurang tapi flu biasa bertambah. Nah, iya, Dia bener. bilang, halo bro, kemana aja? Flu biasa ini ya, apalagi beberapa minggu kemarin kan di Jakarta aja udah mulai rame ya, konser Iya, segala terus macam, hujan-hujan kan, banjir gitu ya. kumpul-kumpulan orang konser lah, festival ini itu Iya. rame gitu. Iya. Flu biasa yang Iya, flu biasa yang kembali dengan sukses gitu ya. Comeback. Sekarang kita mau bahas apa nih, Van? Kita Ya, klik nggak dulu tahu, ya, klik aja random word generator, kita klik. Waduh, ini topik kuliner nih kebetulan nih, teman-teman. Apaan? Steak. steak. Nah, steak. Oh, steak. Nah, ngomong-ngomong steak nih, Van. Ngomong steak nih. Gue kan baru dari Itali, ya kan? Oh, oke. Baru dari Itali. Terus kita dinner di Mantova namanya. Kota namanya Mantova atau Mantua. Nama Romawinya Mantua. Ini kota Kebetulan kota ya, dia di dekat Parma lah situ. Kecamatan lah. Kecamatan ya. Kebetulan orangnya senang makan yang ngundang kita. oke. Terus dia bilang, oh kamu penulis kuliner ya gini-gini. Oh gue ajakin ke tempat yang menarik gitu. Oke. Ya. Namanya Osteria. Nah, kita udah tahu dah kalau di Italia itu Osteria. trattoria, ristorante, Iya. paling tingginya itu Osteria. Oh, itu paling tinggi. Paling ya? tinggi Osteria itu biasanya khusus, kalau ini khusus grill gitu. Oke. Khusus grill. Pesannya apa? Bistecca alla Fiorentina. Oke. Bistecca alla Fiorentina itu teman-teman T-bone satu porsi itu 1,5 kilo. Oke. Dan dia dipanggang katanya 5 menit begini, 5 menit begini, 6 menit berdiri. Oke. Gitu. Dia harus begitu katanya 5 menit, 5 menit, 6 menit, 5 menit, 5 menit, 6 menit gitu. Dia makan bistecca Fiorentina ya. Dan itu dia dry age dagingnya. Terus dari dua daging yang berbeda. Yang satu dari Itali, yang satu dari Spanyol. Oke. Gitu. Dua-duanya sama-sama medium rare lah ya. Jadi masih Ini kelihatan sapi merah. Sapi. Nah, bistecca Fiorentina selalu sapi. Nah, masih kelihatan merah dagingnya gitu ya. Tapi kita memang bisa ngerasain tekstur dari daging yang berbeda jenis gitu. Yang satu tuh lebih enak ya, dry age ya. Yang satu lebih ada seratnya, tapi seratnya tuh hancur dengan cepat gitu loh. Nggak alot gitu. Nah, yang satu lagi itu lebih lembek kayak Kobe beef, dia bilang gitu. Jadi dia bilang yang enak yang mana? Yang pertama. Besokannya gue meeting di Bergamo. Di Bergamo itu lebih ke utara lagi. Itu ada es krim kan namanya Stracciatella. Jadi ada gelato namanya Stracciatella. Restoran itu tuh penciptanya Stracciatella. Di situ pertama kali dibuat Stracciatella. Kita makan malam apa nih? Kan banyak kan yang ngundang 2 orang sama kita bertiga. Dia bilang, oh ya kita pesan aja apa, bistecca alla Fiorentina. Oh, keluar lagi steak T-bone gitu kan gitu. Hari Rebonya pas jalan ke pameran kaki gue kok sakit ya, asam uratnya kamu. Rupanya asam urat berbuat. Itu pengalaman steak gitu. Dan itu tuh makan daging doang. Bistecca Fiorentina itu daging segini lah kira-kira ya, sama kentang sama tomat udah. Enggak. Kentang panggang sama tomat, terus makannya pakai garam. Jadi dikasih garam sedikit supaya rasanya naik gitu. Tapi abis itu asam urat 2 hari berturut-turut Bistecca Fiorentina.
Besokannya kenapa kaki gua sakit ya? Untung bawa silorik ini langsung dimakan gitu. Memang daging merah-merah itu Iya, ya itu. suka berbahaya gitu. Ya, ini kan tanggal muda, jadi kalau teman-teman masih merasa waktunya untuk steak dinner gitu, masih oke lah ya. Iya, iya. Tapi steak kan sebenarnya nggak terlalu mahal sekarang. Sekarang ya. Sekarang nggak terlalu mahal. Kalau teman-teman tahu di pasar Paramount itu ada satu outlet steak yang cukup ramai. Namanya Me Time, MEATIME. Oh, mid time. Nah itu kan gue kan sering ke pasar Paramount. Gue juga pertama-tama tertarik dengan antriannya. Karena luar biasa itu antrinya, Van. Jadi sistem antriannya itu, lu mesti kalau mau makan di situ waras gitu ya, lu mesti datang jam 5 sore. Lu makan setengah 6. Kalau lu makan jam 6, lu bisa ngantri 2 jam. Oh, oke. Jadi dia pakai papan gitu. Tulis, kalau lu mau makan di situ, dia ada papan, tulis nama lu. Nanti lu diam sampai lu dipanggil, lu pesen, terus lu bayar. Terus nunggu lagi, kalau tempatnya ada yang kosong, baru lu duduk dan makan. Nggak boleh nambah, nggak boleh di dalam nambah pesen apa, ulang nambah gitu kok, ya? nggak boleh, pesen ulang nggak boleh. Dia jual jenis daging yang namanya meltik tapi Meltik. tapi ya. ada yang meltik, ada yang biasa. Ya gue sih pesan yang biasa lah, ya kan. Cuman ada yang suka meltik juga. Kalau meltik itu daging yang diinjek lagi pakai lemak sehingga teksturnya lebih empuk gitu. Nah, apa namanya? Nah, itu lumayan fenomenal tuh di pasar Paramount, namanya Me Time. Dulu nggak terlalu mahal sih ya sekarang. nggak mahal. Me Time itu nggak terlalu mahal. Kalau dulu kan steak itu menu yang jarang, adanya juga jarang kan, nggak semua, maksudnya nggak banyak restoran-restoran besar dan kecil. Ini dulu nih kalau kita bicara 90s gitu ya, 90-an ya, 30 years ago gitu. Tapi kan terus mulai ada wave itu tuh dulu, mulai dari Abuba gitu kan. Itu jadi steak itu bukan sesuatu yang mewah sekali lah gitu. Meskipun ya masih di atas harga umumnya orang makan malam biasa gitu, tapi dia bukan yang mewah sekali lah gitu. Iya. Tapi sebetulnya ada perbedaan steak antara sebelum 98 dan sudah 98 kan. Nah, Sebelum 98 steaknya itu steak yang pelat sapi itu. Oh, iya. Iya, steak ala Steak Venezia, steak ala Gandhi ya. Iya, yang hitam banget gitu kan. Terus ya hot itulah plate, dipakai hot plate, terus dituang pakai kuahnya itu terus gitu kan, sizzle, pakai kacang polong. Itu gaya Belanda. Itu gaya bestik tuh Belanda. Nah, waktu tahun 98 kan banyak chef-chef hotel yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Dan dia mulai buka warung steak. Nah, itulah dimulai tuh Chiba, Bandung tuh, Abuba ya. Itu steaknya udah steak gaya, bukan gaya Belanda lagi, tapi udah gaya Amerika. Tapi bedanya kalau menurut gua di Indonesia itu tetap dagingnya dibumbuin. Ada rosemary, jadi ada garam, ada rosemary, ada pepper. Jadi si daging itu ya termasuk Me Time ya, itu tetap dibumbuin sama dia. Nggak polos gitu loh. Kalau Bistika Revianten ini benar-benar nggak ada bumbunya, daging doang gitu. Nah itu gue pernah, baru belum lama lah, 2-3 hari yang lalu gue baca artikel tentang itu, tentang gimana pergeseran selera Eropa. Kenapa kok sekarang ini Eropa itu kesannya kalau masakan itu sesuatu itu harus sesuai dengan rasa aslinya. Kalau daging harus rasa daging. Kalau kentang harus rasa kentang gitu. Kalau sayuran lagi season, lagi musimnya turnip ya harus rasa turnip. Kalau leeks harus rasa leeks gitu. Nah itu ternyata tidak alami itu terjadinya. Jadi dulu itu sebelum 1500-an, sebelum tahun 1500-an, orang Eropa itu masakannya flavorful juga, kayak orang Asia, kayak orang ini. Jadi mereka bikin ya sejenis semur atau kari gitu ya, yang bumbunya banyak, macam-macam gitu. Jadi kayak ayam direbus dengan apa dan apa macam-macam, pakai bumbu segala macam, pakai kecengkeh, pakai segala macam gitu. Jadi dan itu di trace dari ini, dari sampel
sampel-sampel makanan atau sampel-sampel organik material dari zaman itu. Dari zaman itu ternyata model Eropa tahun sebelum 1500 itu mirip dengan Asia, yaitu kalau di spektrum kan, biasanya kalau kita orang kimia kan pakai spektrum itu peak ya, peak gitu. Nah, peaknya itu bervariasi. Jadi memang rasa itu saling melengkapi, saling menumpuk gitu, saling meriah gitu sih. Kalau spektrogram tuh dia peaknya banyak gitu. Kalau kromatogram tuh dia peaknya banyak gitu. Nah, Asia kayak gitu, India kayak gitu, Indonesia, Asia Tenggara kayak gitu. Sampai 1500-an. Di 1500-an itu kan mulai orang Belanda ada yang mendarat di Banten. Iya, betul. Terus mulai orang Spanyol, orang Portugal mulai nyampe ke Malaka, Banda dan lain-lain itu. Nah, tiba-tiba harga rempah itu turun di Eropa itu. Tiba-tiba harga rempah itu tidak lagi mewah gitu. Jadi rempah-rempah itu bukan lagi jadi barang mewah. Waktu itu juga sebelumnya itu tidak mewah sekali, nggak kayak orang yang dibayangin kan katanya, wah 1 gram cengkeh itu harganya lebih mahal dari 1 gram emas gitu misalnya. Ya kalau kita tahu sekarang harga 1 gram cengkeh dan harga 1 gram emas sekarang pun juga kan harganya banyak barang-barang bahan makanan yang sekarang harga 1 gramnya itu dengan 1 gram emas itu mirip lah. Mirip gitu. Jadi mahal dan mewah, tapi tidak se-eksklusif itu lah. Tapi tetap mahal. Contohnya cabai kadang-kadang gitu. mencapai Cabai 100.000 per gram. 1 kilonya mendekati harga 10 gram emas. Nah, mendekati harga 1 gram emas. Nah itu dulunya si masakan-masakan yang beraneka rasa itu di Eropa itu memang masakan istimewa gitu. Nah, karena harga rempah-rempah turun, itu tiba-tiba ya dalam tanda kutip hampir semua orang lah bisa masak kayak gitu di Eropa itu. Bisa masak semewah itu gitu, se-flavorful itu. Ya, kelakuan jasa Prancis memulai dengan bilang, oh kalau makanan yang bagus itu sekarang bukan yang flavor dengan rempah-rempah segala macam, enggak. Sekarang makanan yang bagus itu adalah kalau lo makan daging rasanya harus daging. Jadi dia memutuskan ya kayak kalau di artikel yang gue baca itu dia bilangnya kayak gini, kayak ada satu masa di mana orang tuh merasa kalau tambah renda, tambah rangkep itu bagus gitu. Terus tiba-tiba suatu hari ada orang yang bilang, oh enggak, sekarang mah pakai kemeja polosan gini aja, itu yang keren. Gitu. Nah, tiba-tiba tuh ada yang bilang kayak gitu, terus bilang, ya udah. Jadi kalau sekarang itu, kalau kalian makan pakai bumbu rasa apa segala macam, itu tuh artinya kalian, dalam tanda kutip ya betul, kalian tuh miskin, karena barang nggak bagus pun bisa enak. Nah, kalau kami orang-orang kaya ini, daging itu harus rasa daging karena itu kualitasnya pasti bagus, harus ditampilkan gitu. Nah, jadilah spektrum kromatogramnya sekarang itu peaknya tinggi-tinggi. Jadi udah rasa daging, diberi garam, diberi bawang putih, jadi peaknya tuh tinggi. Kalau dulu tuh dia beragam, kalau sekarang dia 1 atau 2 rasa utama tapi tinggi. Jadi filosofinya bergeser dari lu memasukkan segala macam biar makan lu enak, sekarang jadi lu memasukkan bahan yang akan menonjolkan si cita rasa aslinya, kayak lu bilang tadi bistecca alla fiorentina itu ya pakai garam, tomat sama kentang karena itu yang menonjolkan rasa dagingnya gitu. Sementara kan kalau rendang nggak gitu kan. Kalau rendang kan rasa dagingnya entah sudah terdilusi berapa kali betul, gitu. Betul. Kalau bahkan rendang diganti itu ketan hitam pun nggak tahu. Diganti kayu gelondongan. Karena yang penting bumbunya gitu. Jadi itu terjadi di situ di 1500-1600an dan ke bawah sampai sekarang. Salah satu yang nyisa itu adalah barbecue sauce. Barbecue sauce itu
sisaan waktu orang Eropa masih mencampur bahan Iya. herbs dan spices Molasses, gitu. nanas, Nah, cengkeh, ya betul. ada asemnya, ada Ada manisnya, adas, ada ya. ininya gitu. Nah itu yang nyisa itu gitu. Selebihnya semua jadi polosan gitu. Oh. Jadi ada tren itu gitu. Tapi ngomongin steak itu kita nggak boleh lupa juga bestik Jawa kan. Iya betul. Dulu pernah ya waktu review, bentar lagi mau ke Solo nih, boleh dicobain lagi. Kalau nggak salah Harjo Bestik namanya. Pak Bondan tuh minta kita review untuk Harjo Bestik itu. Gue juga kayaknya nggak lama lagi ada conference ke Solo. Semangat. Iya. Nah, Masih ditanya, kenapa lu kirim papernya ke conference yang di Solo? Karena ada Harjo Bestik. ada Harjo Bestik ya. Harjo Bestik itu pakai gerobak, Van. Oke. Pakai gerobak, terus tempat jualannya tuh di pinggir jalan gitu loh. Jadi nggak terlalu bersih tempatnya ya. Artinya Kayak sambil tukang bakso gitu berarti ya? iya, kayak tukang bakso gitu. Tapi dia selada, tomat gitu loh. Sayurannya sayuran steak tapi dia pakai gerobak gitu kan. Terus gue belinya dibungkus waktu itu. Sambil, dan dia memang kalau makan di situ ya palingan bangku-bangku aja. Karena harus direview, jadi gue beli kan. Gila, ini tempat apa sih gue pikir ya. Terus namanya di atas got, jualannya di bawah banyak kecoa gitu ya. Ih, ini apa enak gitu. Tapi dibawa ke hotel dimakan emang enak. Kalau ngasem gue bilang, padahal bikinnya kelihatannya simple. Warungnya juga gelap gitu ya. Tapi kok bisa enak ya, dia memang ada teman teganya gitu ya. Ya memang itu genre bestik yang berbeda gitu ya, bestik Solo itu. Jawa. Bestik Jawa. Kalau nggak salah di Semarang itu ada bestik kambing. Oke. Cuma satu tuh yang jual di Pelampitan situ, deketnya hotel apa namanya? Ada satu hotel di Pelampitan. Nah, jalan kaki dari situ tuh ada bestik kambing. Cuman gue belum sempat nyobain. Mungkin tenderloin kambing lucu juga. Iya ya, kalau kambing mah jarang dibikin steak ya. Iya, gue juga bingung kenapa kambing. Ada lem lah, lem chop. Tapi kan cuman ya, lem chop, ribnya cuman doang ribsnya ya. doang. Cuman ribnya doang. Terus ayam ada bestik ayam ya kan. Tapi sebenarnya schnitzel ya. Iya. Bestik ayam itu kan ayamnya di breaded dulu ya. Iya, schnitzel sih. Ada sebetulnya schnitzel tuh harusnya. Kecuali kalau pakai spring chicken yang ayam muda satu ekor di Oh iya, spring chicken ya. Udah lama nggak itu dengar tuh kan spring itu chicken ya. apa? Bakakak. Iya, bekakak ya. Steak bekakak. Iya, steak bekakak. Steak bekakak, iya. Tapi steak itu memang ngangenin juga sih, Van. Ada beberapa, kalau buat gua sih dulu di Bandung ada restoran namanya Venesia, kalau lo ingat, di Jalan Sukajadi. Iya, di Sukajadi. Terus dia sebetulnya ada cabang di Jakarta di Tim Taman Ismail Marzuki. Oh, oke. Itu ada Venesia juga. Tapi setahu gua dua-duanya udah tutup. Restoran Venesia ini buat gua berkesan karena waktu kecil gua makan steak ya di situ doang. Waktu saudara gua datang dari Jakarta, dia traktir kita selalu ke Kalau bokap Venesia ulang gitu. tahun makan. Venesia ya. Terus roti, dikasih roti yang ada butternya itu. Roti, kita makan roti sama butternya dulu. Habis gitu baru datang steaknya dengan plat sapinya itu ya. Terus dituangin kuahnya gitu kan. Dan itu menurut gua legend gitu. Sayang juga tutup sekarang ya. Nggak tahu ada teman-teman yang dulu di Bandung inget nggak Venesia itu dulu lumayan beken soalnya. Dulu yang sekarang masih manjang mah itu ya, Gendi ya. Gendi iya, Gendi kan ada acarnya. Ada di teras kota ada. Betul, dia ada acarnya. Cuman sebagai orang Bandung, gua nggak terlalu relate sama Gendi karena zaman itu kan gua di Bandung, Iya, kan. Datang ke Jakarta itu udah zamannya. Ya, di warung Bandung steak. mah itu apa tuh yang di apa tuh steak yang di dago atas, apa namanya gue lupa gue namanya. Itulah pokoknya kalau kalian di Bandung mesti ada satu steaknya anak muda lah, bukan steak serius gitu, yang terkenal lah gitu. Anak muda yang sekarang sudah tua. Anak muda waktu itu. Iya, makanya. Waktu itu. Tapi lu steak seperti apa yang lu suka, Van? Iya, Atau tips lu makan steak tuh gimana gitu? Gue dibentuknya kan memang sama steak yang model itu kan yang di hot plate gitu ya, di hot plate terus diguyur itu. Tapi gue juga cukup menikmati style
style steak yang kayak holy cow gitu, Oke. yang di Yang piring dibumbuin. terus udah dipotongin Iya. gitu kan, udah berbentuk gitu lah. Iya. Udah. Itu gue juga cukup menikmati yang tidak diguyur saus lah Iya. gitu ya, tidak diguyur saus, tidak pakai sambal. Iya. Ya, gue menikmati sih pada dasarnya semua jenis. Gue karena gini, gue aware sama perbedaan stylenya gitu. Iya. Jadi nggak, kok steak kayak gini sih, nggak gitu. Jadi kayak ya udah steak yang model Gandhi gitu kan, di hot plate diguyur ada acarnya gitu Iya. kan, steak mana ada acarnya gitu, acarnya acar bawang lagi Iya. kan. Steak Betawi itu. Acar bawang sama emping mestinya. Iya. Kayak mie Aceh. Iya, kayak mie Aceh. Dibanding dan itu enak gitu, gue bisa menikmati. Terus steak yang modelan yang tadi itu gue bilang yang clean plate dan itu juga gue bisa menikmati karena gue aware itu memang berbeda gaya, termasuk wagyu Iya. stylenya Jepang yang Ya, ada juga style Jepang beda polosan lagi tuh. banget Iya. gitu, cuma garam doang gitu. Iya. Itu juga gue bisa menikmati. Jadi karena ya itu kalau menurut gue begitu lu aware sama gayanya, jadi kayak ya lu tahu ini bukan masakan yang sama gitu ya, tapi memang ada gaya yang berbeda, jadi cara menikmatinya juga berbeda. Iya. Nah, termasuk juga level of kematangan. Biasanya kan nih soal level kematangan steak ini kan apa ya, dibilang sombong-sombongnya orang makan steak gitu kan. Iya. Lo kalau makan steak, wah kalau well done mah inilah gitu. Iya. Wah, bukan steak lah itu. Tapi begini teman-teman, kalau Anda makan steaknya steak Mun Mun, kalau tahu steak Mun Mun itu adalah steak terkenal di Jawa Tengah yang di BSD juga ada. Itu steaknya tipis, di breaded, daging sapi di breaded, bukan di breaded malah ditepung Panir, gitu, iya. dipanir gitu, terus digoreng, baru kemudian dipanggang Kasih dan kuah. dikasih kuah. Itu nggak bisa medium rare. Itu kalau di Italia hitungannya udah biscotti, udah dimasak 2 kali gitu. Nggak bisa medium rare itu. Itu ya well done dan enak gitu. Gue nggak bisa bilang, wah nggak enak steak kayak gitu. Itu enak loh. Iya. Gitu. Jadi tergantung kalau lu di warung WS tuh, warung steak and Iya. shake itu nah gitu. Lu jangan cari yang medium rare. Iya, betul, gitu. betul. Steaknya terlalu tipis untuk panasnya nunggu. Begitu dia mau medium rare, jadi kematangannya apa Pak? Medium rare. Ya udah well done. Nggak bisa. Lu kalau yang 1 inch lah minimal gitu, Iya. nah itu baru lu bisa Tapi pesen. kalau di Indonesia itu memang rata-rata market demand-nya itu pengen yang mateng. Iya. Kalau teman-teman suka sama yang mentah atau yang medium rare beneran, saran saya adalah ngomong sama chefnya sebelum masak. Bilang saya sukanya yang medium rare ya, gitu. Karena si chef ini kan punya standar medium, dia ngikutin standar medium internasional, dikomplain nih masih mentah Iya, nih gitu. bener. Ya kan, gue pernah makan kok tumben nih bagus rare-nya. Terus gue kasih komplimen sama chefnya, chef rare-nya bagus, saya suka, keren ya. Dia tersenyum, sebentar lagi sebelah gue komplain, Mas tolong dipanggang lagi nih masih mentah gitu. Jadi selera umumnya kita memang mateng. Kalau teman-teman suka yang medium rare, ngomong dulu sama chefnya, saya biasa makan yang medium rare ya, tolong siapin, nanti dia akan adjust. Sebab gue kalau random pasti kematangan, gitu. Kalau random rata-rata kematangan. Iya. Gua baru makan steak oke tuh di dekat Ciater ya, kalau di BSD tuh Ciater tuh ada, kayaknya sih tadinya itu satu warung yang sama tapi terus pecah, kira-kira jarak 100 meter ewang gitu ya jaraknya. Itu steaknya gue lupa namanya apa, tapi tidak terlalu jauh dari warung Betawi yang juga luar biasa namanya Pak Haji Sari. Kalau kalian orang BSD main-main Ciater sih tahu Pak Haji Sari. Seberangnya lah kira-kira itu ada warung steak yang enak. Itu gue pesen medium rare ya, medium rare-nya beneran medium rare. Di mana Ciater teh kira-kira? Pasar modern BSD lama, apa pasar modern Intermoda? BSD. Pasar modern lama mentok, kan lo harus belok kiri. Iya.
Ya di situ di jalan itu. Oh, arah ke Pamulang berarti. Arah ke Pamulang. Oh, oke. Oh ya, boleh dicoba teman-teman. Terus kalau teman-teman punya tempat favorit makan steak ya, mungkin ada yang punya tips yang aneh-aneh gitu. Iya, Ya, misalnya jangan pesen jam 5 sore atau kayak me time itu harus standby jam 5 sore makan setengah 6 gitu ya. Silakan bisa ditulis di komen. Ya. Kalau ada jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Iya. Ya, supaya kalau ada video baru nanti bisa dapat informasinya. Ini kita masih di Random Jumat, masih ngomongin sains dalam bahasa manusia. Iya. Dan kita akan ketemu di episode Random Jumat berikutnya dengan topik yang saya nggak tahu masih kuliner apa enggak gitu, karena ini adalah podcast random podcast kuliner berkedok random. Kebetulan temanya steak, jadi langsung gayung bersambut. Yuk kita ketemu di episode berikutnya. Saya Irfan Galdaria. Saya Hardas. Bye. Bye.